Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Punangce puriso kayira kayira punang 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 tamhi candang kayirata suko punasa ucayo. Ketika seseorang melakukan kebaikan, hendaknya ia mengulangi kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk perbuatan baik. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini di tempat ini, di Wihara Sasana Subhasita, bersama kembali melakukan puja, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, sekaligus juga di kesempatan ini ibu bapak sekalian menyisihkan waktu di dalam belajar Dhamma. Bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, kita pergi berlindung kepada Tiratana, yang mana di dalam Tiksarana, kalimat perlindungan, kita mengungkapkan niat yang diawali dari Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, sampai kita ulang sebanyak 3 kali. Perlu dimengerti dan dipahami, Tiksarana ini bukanlah sekedar ritual, tetapi ada nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi seringkali ya para umat Buddha hampir apakah ada bante ataupun tidak ada bante, saat baca parita itu senantiasa mengulang kalimat Tiksarana. Jadi perlu ibu bapak, saudara-saudari sekalian, perlu pahami, karena juga tidak semua orang memahami tentang apa yang telah dibaca. Makanya hari ini ya kita perlu mendalami dan memaknai apa yang kita lakukan saat kita menyampaikan kalimat Tiksarana. Tiksarana ini adalah pintu awal memasuki ajaran. Sebelum kita banyak belajar Dhamma, sebelum kita mempraktekkan Dhamma, tentu ada pintu awal. Seperti kita masuk ke sini, ini tidak tiba-tiba kita sampai di dalam sini. Sebelum sampai sini, ya pengurus sudah menunjukkan jalannya. Kalau pintunya ditutup, kira-kira masuk sampai sini enggak? Misalnya ruang Dhammasala ini kemudian ruangnya ditutup, mungkin dikunci, enggak ada pintu yang terbuka. Bisa masuk tidak?
Tidak bisa. Kita bisa masuk ke sini karena kita telah mengawali dengan masuk melalui pintu. Pintunya dibuka, kita akhirnya punya kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan ini. Nah, perlu ibu bapak ketahui, kenapa setiap kali kita mengulang tiksarana, agar kita meneguhkan kembali bahwasanya tiksarana ini adalah pintu awal memasuki ajaran. Kenapa Bante kita perlu mengambil tiksarana? Kenapa kita perlu mengambil tiksarana? Perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, kehidupan yang kita jalani ini bersama dengan duka. Kalau tidak ada penderitaan, maka kita tidak berjuang untuk mengatasi penderitaan. Jadi, pengetahuan tentang penderitaan ini juga perlu dipahami. Jadi kita bergegas pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena kita merasakan dan melihat adanya penderitaan. Jadi kalau umat Buddha mendengar kata penderitaan, ya jangan kemudian berpikirnya, wah Bante ngomong susah nih. Ini adalah pengetahuan. Namanya orang hidup, mau jadi apa, tinggal di mana, ini adalah hal yang lumrah, wajar bertemu dengan penderitaan. Karena ini adalah warna kehidupan. Jadi di dalam warna kehidupan itu, inilah pengetahuan yang harus kita mengerti. Namanya orang hidup bisa disingkat menjadi 3. Kalau tidak berpisah dengan yang dicintai, tentu berkumpul dengan yang dibenci, dan dalam hidup ini juga kita memang berhak merencanakan, tetapi kadang-kadang apa yang direncanakan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Kita memang merencanakan, tetapi tidak semua yang kita rencanakan ini sesuai dengan harapan. Jadi kita mengenal tentang 3 hal ini sebagai pengetahuan. Supaya apa? Kalau tahu itu adalah penderitaan, maka kita segera menarik diri supaya kita tidak menderita. Ibu bapak di sini semua tahu. Di sekolah, di masyarakat dijelaskan apa itu api. Punya pengetahuan apa itu api? Sudah terbayang? Api itu ya yang menyala di depan kita ini, itu api. Tapi kalau tidak punya pengetahuan, api ini bisa menimbulkan masalah. Api itu penting, ya, api itu penting. Tapi kalau tidak punya pemahaman tentang teori api, salah meletakkan menjadi salah besar. Makanya kalau sembahyang ada yang tanya, Bante, kalau sembahyang selesai sembahyang boleh enggak lilinnya saya matikan? Boleh, saya bilang. Dan nanti bagaimana? Lah saya bilang, kalau disenggol kucing, senggol tikus, minyaknya tumpah, apa yang terjadi? Kebakaran. Jadi kita tahu tentang api sehingga kita bisa menempatkan api di tempat yang sesuai. Orang hidup ini butuh api. Bapak-bapak juga butuh api kok. Tanya tuh bapak-bapak tuh, butuh api. Ya. Lama sedikit
mulutnya asem gitu, butuh api itu. Butuh api. Api itu butuh. Ibu-ibu di dapur juga butuh api. Tapi kalau tidak tahu teori api, jadi masalah. Makanya ketika kita tahu api itu panas, ketika tangan kita menyentuh api, maka kalau tangannya menyentuh api, maka kita menarik diri. Ya enggak mungkin dong panas, oh iya panas, oh enggak. Karena kita tahu enggak ada manfaatnya kalau kita tidak menarik diri. Ada panas, kita tahu, ini pengetahuan. Sang Buddha ini juga guru. Guru itu artinya menunjukkan yang belum diketahui supaya diketahui. Sang Buddha menyampaikan tentang penderitaan ini yang pertama sebagai yang perlu diketahui. Kalau kita tahu ada penderitaan, maka kita sebisa mungkin bagaimana menarik supaya kita tidak selamanya mengalami penderitaan. Karena memang yang paling dekat dengan kita ini memang ya penderitaan. Penderitaan, ketidakpuasan. Karena apa? Karena semuanya ini sukar bertahan. Sang Buddha katakan sangkara paramaduka. Semua yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk ini menimbulkan yakni ketidakpuasan. Apapun yang kita miliki. Sangkara paramaduka. Karena kita paham yang terdekat kita adalah penderitaan, maka kita berusaha untuk bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan ini. Makanya di dalam kalimat yakni tiksarana, ya kalau ibu bapak baca, budang saranang gacami. Apa artinya? Aku pergi berlindung kepada Buddha. Aku pergi berlindung kepada Buddha. Budang saranang, aku berlindung. Gacami itu artinya saya pergi. Saya pergi berlindung kepada Buddha. Kenapa kita pergi kepada Sang Buddha? Kenapa kita pergi kepada Sang Buddha? Karena di dalam Buddha itu ada nibbana. Apa itu nibbana? Lenyapnya penderitaan. Makanya kita pergi berlindung kepada Buddha supaya kita tidak menderita. Jadi di dalam Buddha itu ada nibbana. Karena seseorang menjadi Buddha kalau seseorang telah mencapai nibbana. Nibbana itu padamnya loba dosa moha. Nibbana itu dicapai oleh mereka yang telah menghancurkan seluruh pengotor batin yang disebut juga sebagai arahat. Makanya Buddha itu ada 3. Ada Paceka Buddha, ada Sama Sang Buddha, ada Sawaka Buddha. Memang beda-beda, tapi ada kesamaan. Apa yang sama? Nibbana. Meskipun itu Sama Sang Buddha berbeda dengan Sawaka Buddha, berbeda juga dengan Paceka Buddha, tetapi punya hal yang sama. Sama-sama mencapai nibbana. Makanya karena kita tahu kehidupan kita ini ada penderitaan, maka kita pergi berlindung kepada Sang Buddha. Jadi di dalam Sang Buddha itu ada apa? Ada nibbana. Ada nibbana. Ada lenyapnya penderitaan. Makanya kita pun juga bisa disebut sebagai Buddha juga kalau sudah mampu melenyapkan loba dosa moha. Disebut sebagai apa Bante? Kalau kita ini menjadi Buddha, disebut sebagai Sawaka Buddha. Jadi Sawaka Buddha itu adalah seseorang yang mencapai kebudaan mengikuti
petunjuk dari sama Sang Buddha. Makanya ya setiap kali kita menyampaikan Budang Saranang Gacchami, di sini kita sudah punya pemahaman. Ketika kita datang kita sudah punya mindset, ya, cara pandang, cara pikir. Setiap orang yang datang kepada Sang Buddha adalah orang-orang yang ingin mengakhiri penderitaan. Jadi nanti kalau ditanya sama orang lain, ya, ibu bapak ya bisa menjawab, ya. Ketika ditanya orang lain ya bisa menjawab, ya. Menjawab tentang apa, Bante? Tidak lain kita tahu esensi dari kalimat perlindungan. Jadi Budang Saranang Gacchami, kita berlindung kepada Buddha. Kemudian Dhammang Saranang Gacchami, kita pergi berlindung kepada Dhamma. Di dalam Dhamma ada apa? Kalau di dalam Buddha ada Nibbana, kalau di dalam Dhamma ada jalan menuju Nibbana. Jalan menuju Nibbana inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi Dhamma, makanya kita selain pergi berlindung kepada Buddha, kita juga pergi berlindung kepada Dhamma. Di dalam Dhamma ada jalan menuju Nibbana. Jadi nanti kalau kita membaca kita tahu esensi, ya, esensi dari apa yang kita baca. Ya, jadi ketika kita membaca Budang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Apa yang dimaksud? Oh, aku pergi berlindung kepada Buddha, maksudnya aku pergi untuk melenyapkan penderitaan. Karena di dalam Buddha itu ada Nibbana. Di dalam Dhamma ada jalan menuju Nibbana. Dan di dalam Sangha ada apa? Di dalam Sangha ada siapa? Ada para siswa yang telah mencapai Nibbana. Makanya Sangha itu adalah kumpulan dari siswa-siswa yang telah mencapai Nibbana. Jadi kita tahu, kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ini karena kita tahu kita ini yang paling dekat dengan penderitaan. Kalau kita menyadari adanya penderitaan, ya kita menarik diri. Bagaimana nih? Supaya kita tidak menderita. Makanya kita butuh yakni tempat untuk berlindung. Budang, Dhammang, Sanggang. Nah, di situ ada kalimat Gacchami. Kenapa mesti pergi, Bante? Di dalam kita umat Buddha, untuk mengakhiri penderitaan kita butuh aktif. Jadi tidak bisa kemudian datang ke altar Sang Buddha. Oh, Sang Buddha, kurangilah penderitaan saya. Tidak bisa. Namanya Gacchami itu artinya kita mesti pergi. Pergi itu mesti aktif. Ya, jadi bukan kita kemudian menunggu perubahan tanpa melakukan sesuatu. Misalnya saya perlu teh manis. Perlu teh manis. Misal, bukan minta ya. Misal saya butuh teh manis. Saya tidak bisa kemudian hanya ya dilihatin. Semoga memang harapan baik. Ya, semoga memang harapan baik. Tetapi saya yang lebih tepat adalah bergerak. Gacchami. Kita harus bergerak. Di dalam Buddha ada Nibbana, di dalam Dhamma ada jalannya. Kalau kita sudah tahu jalannya, mesti digerakkan, dipraktekkan. Jadi seringkali kita ini berhenti hanya sebatas pada kita punya pengetahuan. Tahu perbuatan baik itu baik, tetapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Makanya di dalam keyakinannya umat Buddha ini,
ada kata gacami. Kita mesti aktif. Ya, kita mesti aktif. Dan banyak hal. Ya, jadi kita mesti aktif ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kemudian ya sudahlah Bante yang doain saya aja. Ya, jadi kadang-kadang umat Buddha begitu. Bante saya buka toko, nanti Bante yang doain ya. Lah kalau nggak punya pengetahuan tentang dagang, bagaimana? Bagaimana kalau pengetahuan dagang nggak ada, bagaimana? Jadi tetap harus disertai dengan pemahaman. Dan kalau sudah punya pemahaman, apa yang telah dipahami itulah yang semestinya dipraktekkan. Ya, hidup ini adalah sebuah praktek, bukan sekedar pengumpul pengetahuan. Wah, ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Hanya berhenti pada pengetahuan. Kalau hanya berhenti pada pengetahuan, bisa dibayangkan. Pengetahuan itu punya kelemahan. Apa kelemahan pengetahuan? Kalau tidak diulangi lupa. Itu Anda tahu apapun, kalau tidak diulangi bakal lupa. Ya. Jadi pengetahuan ini tidak cukup. Memang awalnya dari pengetahuan, tapi setelah punya pengetahuan, pengetahuan itulah yang semestinya menjadi pendorong untuk dipraktekkan. Ya, kita punya keyakinan kepada Buddha, kita punya keyakinan kepada Dhamma, kita punya keyakinan kepada Sangha, dan kita sudah banyak belajar. Saya pikir umat Buddha, Sasana Subhasita ini belajarnya tidak tanggung-tanggung. Wah, apa udah dipelajari, ya? Yang di tempat lain tidak dipelajari, sini sudah dipelajari. Tapi yang selalu saya tanyakan, sudah belum? Sudah belum? Dipraktekkan. Oh Bante, sulit. Oh Bante, sulit. Sebetulnya bukan sulit, hanya caranya yang belum tahu. Di dunia ini tuh tidak ada yang sulit, ya. Tidak ada yang sulit. Apa yang paling sulit? Tidak ada. Yang bikin sulit kalau tidak punya pengetahuan, ya. Lebih sulit lagi tidak punya pengetahuan dan tidak bisa menjalankan. Bagaimana bisa menjalankan? Pengetahuan tidak ada. Jadi di dalam kehidupan yang kita jalani ini, saya yakin para umat ini ya sudah punya pengetahuan apa itu sila, apa itu samadhi, apa itu panya, sudah dimiliki. Hanya tinggal dipraktekkan. Makanya kenapa Bante menyampaikan tiksarana ini, supaya kita ada bukan hanya aku berlindung, tapi benar-benar ada kata gacami, benar-benar aktif pergi, tidak hanya berpasrah diri. Karena yang dalam agama Buddha ini, tindakan itulah yang menjadi penentu. Makanya kalau di dalam kehidupan kita belum banyak perubahan, ya saya akan bertanya, sehubungan dengan sudah dipraktekkan belum? Sudah dipraktekkan belum? Katanya ingin mengatasi penderitaan. Sekarang penderitaannya sudah berkurang belum? Katanya ingin mengakhiri penderitaan. Sekarang penderitaan sudah berkurang belum? Sudah belum? Kalau sampai belum, berarti ada sesuatu yang belum dilaksanakan. Katanya pengen hausnya hilang, tapi tidak mau minum. Bagaimana? Katanya ingin mengakhiri penderitaan, tapi kok penderitaannya belum berkurang. Kan berarti pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Makanya di dalam Dhamma ini ya bukan sesuatu yang sifatnya metafisika ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu di luar seberang sana yang jauh, tetapi ada di sini dan saat ini. Kalau Anda mendengar lakukanlah kebaikan, maka Bante bertanya, kira-kira siap untuk dilakukan kapan? Coba kalau pagi-pagi direnungkan,
Kalau pagi-pagi, ini kadang-kadang ini banyak di antara kita ini hanya bunuh waktu loh. Tahu enggak bunuh waktu? Yang penting waktunya habis. Itu namanya bunuh waktu. Yang penting waktunya habis, tahu-tahu sore, tahu-tahu seminggu lewat. Ya yang penting bisa melewati hari Bante. Ada loh orang ngomong begitu. Ya Bante kita mau ngapain, yang penting bisa melewati hari gitu. Loh hidup kok hanya melewati hari? Ya kalau hanya melewati hari berarti hanya dipakai untuk menunggu. Menunggu. Kan kita tahu ya, lahir sebagai manusia ini kan sebuah keberuntungan ya. Makanya kalau di pagi hari coba direnungkan. Pagi-pagi setelah bangun, sebelum beranjak, mulai hari ini saya itu mesti dimunculkan. Mulai hari ini saya menjadi sabar. Mulai hari ini saya lebih baik. Mulai hari ini saya lebih giat. Mulai hari ini saya. Ini harus spontan ya. Karena kalau dipikir-pikir enggak ngapa-ngapain loh. Biasanya kita bangun ya sudah hanya melewati hari aja. Melewati hari saja, melewati hari saja. Maka tidak banyak perubahan. Kita hanya mengikuti pikiran refleks. Apa yang diingatkan pikiran, dikerjakan. Kalau tidak ada yang diingatkan di pikiran, berhenti di kesenangan. Makanya kadang-kadang itu saya kadang-kadang kalau ke wihara itu kadang-kadang saya sedih loh. Sedihnya kalau lihat generasi muda. Pada diem. Gitu loh, pada main. Saya tanya, apain gitu? ML katanya. Mobile Legend. saya tanya, apa itu? Ini kan membunuh waktu ya. Dia kan masa muda. Bayangkan, masa muda adalah waktunya untuk persiapan. Ini membunuh waktu semua. Dan itu dilakukan dari pagi sampai bunuh waktu semua ini. Sayang sekali. Bagaimana untuk mendapatkan generasi yang kualitas kalau persiapannya hanya Mobile Legend? Ya saya bukan benci loh ya, hanya kasihan gitu. Wong saya yang belajar aja susah, kok apalagi yang tidak belajar. Ya. Jadi ibu bapak yang punya anak tolong diperhatikan. Ya tolong diperhatikan. Ya Bante kan dia tidak nakal. Dia kan tidak ngapa-ngapain, dia hanya di rumah kok Bante main Mobile Legend kok, enggak ganggu orang kok. Waktu terbunuh. Mestinya waktu itu bisa diisi dengan produktif, menjadi terbuang sia-sia. Aset yang berharga dalam hidup bukan hanya materi, tapi adalah waktu. Kenapa Bante cerita ini? Karena Bante sering ketemu baik orang muda sampai orang tua. Ada ketemu baru tua baru mikirin usaha. Baru tua baru mikirin usaha. Bante, andai kata saya masih bisa muda lagi. Loh, waktu muda dipakai apa? Makanya cerita ini jangan sampai terjadi di anak cucu. Akhirnya apa? Menyalahkan. Ya, saya tidak anti dengan game ya, tapi saya sayang dengan waktunya. Ya, sayang dengan waktunya. Mestinya bisa membaca yang sifatnya pengembangan diri, mengasah keterampilan-keterampilan. Ya. Makanya saya kalau melihat begitu saya miris. Apalagi yang orang tuanya hanya berpikir, ya dia kan tidak keluyuran, tidak salah pergaulan, dia kan di rumah baik-baik saja Bante. Wong dari tadi juga di depan rumah. Kan baik Bante, tidak ganggu orang, ya. Apa kaitannya dengan tema ini? Kaitannya adalah kita hidup ini tidak ingin menderita. Kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Kehidupan ini butuh persiapan. Makanya kita ini ingin mengakhiri penderitaan itu juga butuh persiapan. Termasuk kalau perumah tangga ingin meraih keberhasilan, itu pun juga butuh banyak persiapan. Nah, ini mumpung ada yang muda-muda saya ngomong begini.
Ya mumpung ada orang tuanya juga, ya. Karena kalau ada apa, kalau orang tuanya sampai pusing, kan yang pusing kan saya juga. Bante, tolong kasih nasihat dong, yang punya anak sana kok. Yang punya anak sana kok. Makanya sebelum ini terjadi, ini sudah penyakit menyebar ya. Di mana duduk-duduk ngumpul, bawah pohon, ngumpul. Kok Bante tahu ya? Kadang-kadang kan saya datang tuh pembinaan ke wihara-wihara tuh daerah-daerah Tangerang nih. Kan saya datang tuh. Tidak hanya di sini loh ya. Ke sini mah jarang-jarang saya datang itu. Hanya kalau di daerah-daerah yang pinggir-pinggir situ-situ duduk. Sampai ada sebuah wihara itu punya akses wifi. Weh, ngumpul semua. Yang tidak kebagian kursi rela jongkok di bawah. Ngapain? Mobile Legend lagi. Mobile Legend lagi. Hanya membunuh waktu. Bante tidak tahu orang muda ya. Maka saya bilang balik lagi, kamu tidak tahu jadi orang tua. Bante tidak tahu senang ya. Kamu tidak tahu orang tua yang menderita. Itu sudah jadi contoh. Kenapa penderitaan di usia tua datang? Karena di waktu muda banyak persiapan-persiapan yang kurang. Kan kita belajar kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk mengakhiri penderitaan. Bukan menambah penderitaan. Itu yang dekat-dekat. Kita tidak menyadari kalau itu akan menjadi sebab dari penderitaan. Makanya Guru Buddha mengatakan, dari kesenangan akan muncul ketakutan. Dari kesenangan akan muncul kesedihan. Makanya kalau diri kita dikuasai kesenangan, hanya tunggu waktu kok. Waktu untuk sedih dan waktu untuk takut. Ya, saya bukan nakut-nakuti, tapi saya membuat persiapan untuk Anda. Ya, untuk persiapan untuk Anda. Ya, jadi kita punya waktu ini ya kita gunakan sebaik-baiknya. Makanya di pagi hari punya cetana yang baik. Mulai hari ini saya akan lebih semangat. Mulai hari ini saya akan lebih kerja keras. Mulai hari ini saya akan lebih sungguh-sungguh. Apa yang kita program di pagi hari menjadi semangat untuk sepanjang hari. Jangan sampai besok hari Senin, kerja lagi. Buka toko. Aduh. Mulai hari ini saya akan lebih semangat. Mulai hari ini. Nah, makanya nanti di rumah nanti di print, mulai hari ini titik-titik dipikirkan. Supaya apa? Kehidupan butuh sebuah tindakan. Kita tidak cukup hanya berharap semoga karma baik berbuah, semoga karma baik berbuah. Petani itu tidak akan panen kalau tidak tanam. Ya, petani tidak akan mungkin panen kalau tidak tanam. Lah sekarang pikiran kita saja kita tanamin yang baik-baik tidak kita tanamin. Karena semua kan bermula dari apa yang kita pikirkan. Makanya terkhusus perumah tangga ya pagi-pagi ya pikirannya mesti diingatkan lagi. Mulai hari ini. Jangan nunggu besok loh ya. Ya, mulai hari ini ya. Jangan nunggu besok. Karena kalau besok nanti akan besok lagi. Besok lagi, tahu-tahu sudah tua nanti ngomongnya, andai umur bisa ditambah. Ya kan kita hidup ini kan ingin mengakhiri penderitaan, jangan menambah penderitaan. Ya, karena kadang-kadang kebaikan ini memang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kebaikan itu tidak menyenangkan. Siapa bilang kebaikan itu menyenangkan? Memang kebaikan itu tidak menyenangkan, tapi buah dari praktek kebaikan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Nunda-nunda waktu itu, nunda-nunda pekerjaan itu, nunda-nunda pekerjaan itu. Ayo disambung kalimatnya, bukan didiemin ya. Saya supaya tahu bagaimana mindset Anda nih loh. Ya, nunda-nunda pekerjaan itu sia-sia. Bagus, bagus. Berarti ini orang yang tipikalnya sudah terbentuk. Kalau yang tidak terbentuk, nunda-nunda pekerjaan itu enak. Nah itu bahaya tuh. Itu sudah pikiran refleks tuh ya. Makanya ini supaya nyambung gitu. Karena semua berawal dari
pikiran. Dan kita ini ya punya cita-cita ingin mengakhiri penderitaan. Andai kata penderitaan belum diakhiri, minimal di kehidupan sekarang kita tidak terlalu banyak mengalami penderitaan. Jadi kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gacami kita aktif. Aktifnya kapan? Sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Makanya guru Buddha juga mengatakan kepada para biku, wayo damo sangkara apa madena sampadeta. Segala sesuatu ini tidak kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha katakan begitu. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh karena memang ini tidak kekal. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Makanya kita-kita yang sekarang yang di sini, yang hadir maupun yang mengikuti di rekaman ya, nanti sedikit banyak ini bisa sebagai pengingat. Jangan sampai waktu yang kita miliki ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Awalilah di pagi hari. Ya, nanti dicatat itu, dicatat, diingat. Ya, kita ingin tahu bagaimana masa depan kita. Lihatlah apa yang sekarang kita lakukan. Ya. Jadi terkhusus tadi pesan Bante, tolong yang punya anak, ya tolong yang punya anak. Soalnya Bante kan tidak punya anak ya. Ya, tolong ibu bapak yang punya anak, tolong anaknya diperhatikan. Jangan kemudian punya asumsi dia baik-baik saja kok Bante, tidak nakal, tidak keluyuran, tidak ngedrak. Tapi waktu habis. Kalau waktu habis, mestinya dia bisa banyak belajar, akhirnya waktu belajarnya berkurang. Dan ingat, kalau sudah datang usia tua, ya ini saya dengar dari yang tua-tua ya, dari yang tua-tua karena saya juga belum tua sekali, ya dari yang tua-tua, kalau sudah tua, baca sedikit, mata itu, makanya masih muda ini berbeda kan, nah duduk lama, pinggang sakit. Membaca kelamaan, mata berem. Matanya berem tuh. Jadi kesempatan yang paling berharga ini adalah ya kita masih muda-muda ini. Jadi waktu di kala muda itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Sang Buddha juga menegaskan sekali. Di dalam salah satu syair Dhammapada. Di kala muda, seseorang tidak mampu menghasilkan kekayaan. Di kala muda, seseorang tidak menjalankan hidup suci. Ketika tua, ia akan seperti burung bangau yang termangau di pinggir danau yang tidak ada ikannya. Sengsara, sengsara. Kesengsaraan itu sebetulnya sudah dibuat. Tidak ada yang menciptakan kesengsaraan. Dibuat oleh diri sendiri tanpa disadari. Memang kita hidup ini memang berdekatan dengan kesenangan. Tapi jangan sampai kesenangan menguasai kita. Dan akhirnya dikala tua menjadi menderita, menyesal. Ya, jadi Bante bukan nakut-nakuti, hanya Bante mengingatkan lah. Kalau para ibu bapak menderita kan saya juga tidak enak juga. Setiap datang bawa tisu dilipat-lipat tangannya gini. Apa yang kurang kan gitu kan? Berarti ada yang berkurang, makanya ditambah-tambahin kan? Ada yang kurang, apa yang kurang? Bante ini begini, ini begitu. Mestinya saya bisa tenang-tenang. Jadi saya ikut mikir. Makanya di kesempatan yang seperti kadang saya jauh-jauh hari sudah memberitahu. Ya, jauh-jauh sudah memberitahu. Untuk apa? Jangan bunuh waktu kita. Waktu adalah aset yang berharga. Kekayaan bisa ditambahkan. Kekayaan memang bisa berkurang, tapi waktu tidak bisa ditambahkan. Waktu yang kita miliki memang jumlahnya bertambah, tapi kesempatannya menjadi berkurang. Makanya setiap saat, setiap waktu kita harus mampu memotivasi diri masing-masing. Tidak usah nunggu Bante, tolong dong Bante ingatkan, tolong dong Bante ingatkan. Andalah yang harus mengingatkan diri sendiri. Mulai hari ini saya, ini yang biasanya sedih-sedih ini. Ya kalau bangun pagi udah sedih, sudah murung, mesti diingat. Mulai hari ini saya bersemangat. Mulai hari ini saya lebih kuat. Mulai hari ini saya lebih sabar.
Pagi adalah awal dari sebuah hari. Jadi jangan sampai paginya sudah diisi crowded, udah diisi kemacetan, dan akhirnya sisanya jadinya menyebalkan. Hari ini adalah hari yang baik jika kita awali dengan hal-hal yang baik. Jadi ini yang perlu Bante sampaikan sehubungan dengan tiksarana. Kita pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah upaya-upaya untuk mengakhiri penderitaan. Dan di dalam mengakhiri penderitaan ini kita butuh sebuah keaktifan. Dan itu sampai diniatkan sebanyak 3 kali. Dutiyampi, tatiyampi. Sampai menyampaikan sungguh-sungguh. Kita memang sungguh-sungguh ingin mengakhiri penderitaan, makanya sampai 3 kali. 3 kali penyampaiannya. Ya, minimal ya ibu bapak ya dari pesan ini minimal ya bisa merubah cara berpikirnya, ya isilah waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Jangan hanyut di dalam kesedihan, jangan hanyut di dalam kekesalan, karena yang lalu telah berlalu. Kita masih punya masa sekarang. Mulai hari ini saya lebih semangat. Mesti diniatkan terus. Nanti hubungan suami istri, lihat suaminya. Atau sebaliknya lihat istrinya. Ini kalau sering kumpul itu kadang-kadang kalau tidak dikasih motivasi itu jengkelin loh. Apaan nih suami begini? Mulai gitu tuh, mulai tuh. Nah, nanti ketemu istrinya juga butuh. Apaan ini istri begini nih? Nah, pagi-pagi jangan diisi dengan pikiran yang jelek-jelek. Kok Bante tahu sih? Angin itu berembus. Angin itu berembus ya. Angin berembus lewat jendela itu loh. Sampai jendelanya Bante masuk tuh. Makanya Bante ingat, mulai hari ini Anda harus tekadnya. Mulai hari ini saya sabar, mulai hari ini saya harus banyak belajar, mulai hari ini saya mesti apa yang baik-baik ya. Karena kebaikan itu adalah hal yang bermanfaat. Guru Buddha menyampaikan, ketika seseorang melakukan kebaikan, hendaknya ia mengulangi kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk kebaikan. Inilah yang kiranya ingin Bante sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan keseharian. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.